Ya, teman-teman semua selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, kemarin kita akan bahas ya tentang bagaimana seorang narsistik itu menebarkan ketakutan untuk kalian para korbannya dia, gitu ya. Kenapa dan mengapa dan bagaimana. Kita udah bahas tuh di video sebelumnya. Itu biasanya kita sebut dengan nama walking on the eggshell, gitu ya. Artinya kalian seperti berjalan di atas cangkang telur, gitu. Pertanyaannya adalah, ciri-ciri apa sih sebenarnya yang terjadi ketika kalian tuh misalnya berada dalam kondisi tersebut. Artinya ketika kalian berada dalam mode walking on the eggshell, gitu, apa yang biasanya terjadi kepada kalian? Sehingga kalian bisa mengenali nih bahwa, ternyata saya ini selama ini walking on the eggshell, gitu. Bagaimana saya bisa mengenali itu, Bang? Oke ya? Nah, sekarang hari ini kita mau bicara beberapa ciri-ciri yang terjadi ketika seseorang, gitu ya, hidup dalam mode hidup walking on the eggshell. Oke? Yang pertama adalah begini teman-teman, ini yang udah pasti ya, di dalam sebuah mode walking on the eggshell itu udah jelas. Yang pertama itu adalah pasti kalian itu berada dalam ketakutan yang konstan gitu. Kalian berada dalam kecemasan yang konstan gitu. Kalian nggak tahu sebenarnya, di dalam semua hal, di dalam hidup kalian, apalagi ketika kalian berdekatan dengan si narsistik, kalian itu selalu merasa takut, kalian selalu merasa cemas. Kalian nggak bisa mendescribe, kalian nggak bisa gambarin apa yang terjadi, tetapi ketakutan itu ada terus. Kecemasan itu ada terus. Rasa was-was itu selalu ada. Itu sesuatu yang tidak bisa digambarkan, tetapi bisa kalian rasakan. Ini adalah ciri yang paling utama, yang kebanyakan justru korbannya itu nggak sadar bahwa dia itu sebenarnya hidup dalam ketakutan yang konstan. Dua, ketika kamu berada dalam mode walking on the eggshell, ya, biasanya kemudian kalian itu punya kepercayaan diri yang sangat rendah, gitu. Jadi ketika misalnya seseorang mengkritik kalian, walaupun kritik itu misalnya tidak besar sebenarnya, kalian itu bisa sangat tiba-tiba merasa down ketika kritik itu disampaikan kepada kalian. Ini kan sebenarnya terjadi karena si narsistik itu secara konstan mengkritik kalian dari waktu ke waktu. Sehingga rasa sakit dikritik itu membuat sebuah kritik yang sebenarnya tidak besar, tetapi karena akumulatif dan jatuh kepada kalian, walaupun diberikan orang lain, tidak diberikan oleh si narsistik, itu efeknya juga sangat besar. Seperti kalian diketuk terus berkali-kali. Maka ketika ketukan itu sudah mencapai akumulatif, membuat kalian merasa sangat sakit, walaupun orang lain yang mengetuk itu, dan ketukan itu tidak besar. Itu contoh analoginya. Yang ketiga, biasanya ketika kalian berada dalam mode walking on the eggshell ini adalah, kalian itu biasanya mulai menutup diri dari dunia luar. Artinya begini, ketika kalian berkumpul dengan dunia luar, kalian kan memang nggak punya kepercayaan diri lagi. Kenapa? Karena ketika kalian berkumpul dengan dunia luar, kalian tuh tidak bisa mengekspresikan emosi yang kalian punya, gitu. Kenapa? Karena sehari-hari ketika kalian tinggal dengan seorang narsistik itu belajar untuk mematikan emosinya kalian. Dengan apa ya? Dengan kritik tersebut, kan? Dengan menanamkan ketakutan kepada kalian, sehingga kalian merasa takut mengekspresikan emosi kalian. Dan itu kalian bawa keluar. Ketika kalian berhubungan dengan orang-orang luar, kalian sendiri juga takut untuk mengekspresikan emosi kalian, dan kalian memilih untuk menutup diri kalian dari dunia luar. Yang keempat, nah ini guys, gitu ya. Ketika misalnya kalian hidup dalam ketakutan yang konstan, gitu ya. Kalian selalu merasa takut untuk berbuat salah, gitu ya. Apalagi ketika kalian tahu bahwa ketika kalian melakukan kesalahan, kalian akan dihukum dengan sangat sadis oleh seorang narsistik, gitu ya. Kalian juga akan membawa ketakutan itu ke dunia luar. Nah, ketakutan itu terwujud dalam bentuk ketika kalian berinteraksi dengan orang lain, kalian akan sangat sering meminta maaf kepada orang lain. Even kalian tidak melakukan kesalahan apapun, bahkan sebelum kalian melakukan sesuatu, kalian akan mendapati diri kalian untuk berkata bahwa maaf ya, gitu. Di satu sisi, ketika kita mengatakan kata maaf itu kan baik. Iya, itu ketika kita bicara dalam kondisi normal, ya, bahwa kita respect sama orang lain. Tetapi berbeda ketika kamu jadi korban narcissistic abuse, gitu ya. Meminta maafnya kalian itu sangat ekstrim, guys, gitu. Di luar batas kewajaran normal. Kenapa? Karena itu adalah bentuk ketakutan kalian yang selama ini digungkung oleh si narsistik. Yang kelima, ya, efek ketakutan dari yang ditanamkan oleh si narsistik itu adalah gini, teman-teman. Walaupun kalian bahkan sudah terlepas dari dia, gitu ya, di dalam semua hal yang kalian lakukan di dalam hidup kalian, kalian merasa ada suara-suara di dalam pikiran kalian yang akan terus mengkritik kalian. Suara-suara yang mewakili apa yang dilakukan oleh si abuser kalian itu kepada kalian, gitu.
Walaupun dia nggak ada di samping kalian, walaupun kalian tidak melakukan kesalahan apapun, ketika kalian mau melakukan sesuatu yang signifikan, misalnya untuk diri kalian, melakukan sesuatu yang kalian inginkan gitu, suara itu seolah-olah menghantui kalian. Seolah-olah selalu berkata kepada kalian bahwa, oh kamu nggak pantas, kamu nggak boleh ngelakuin ini, kamu nggak bisa melakukan ini. Suara yang secara konstan akan terus menghambat kalian untuk mencapai kebahagiaan, untuk melakukan apa yang kalian inginkan. Ini salah satu efek yang paling mengerikan yang biasanya dialami oleh seorang penderita narcissistic abuse atau seseorang yang secara konstan hidup di dalam ketakutan. Kita mengatakan itu adalah penjara dalam pikiran. Walaupun tubuh kita bebas, tetapi pikiran kita masih terpenjara akan kekangan yang dulu pernah diberikan kepada kita. Dan suara-suara tersebut adalah suara yang mengontrol kita dari kebebasan tersebut. Yang kedelapan, teman-teman, salah satu efek ketika kamu selalu berada dalam ketakutan yang konstan adalah ketika kalian berinteraksi dengan orang lain, gitu ya, kalian sangat takut untuk menyatakan pendapat kalian. Ya, ini teman-teman bisa nebak. Narsistik selalu mencari kesalahan kalian. Ketika narsistik selalu meremehkan kalian, tidak menghargai pendapat kalian, walaupun kalian sudah keluar dari penjaranya dia, gitu ya, kalian tetap merasa bahwa suara-suara itu akan datang, kan gitu. Ketika kalian berinteraksi dengan orang-orang lain, yang walaupun mungkin saja mereka tidak akan melakukan apapun kepada kalian, yang mungkin saja akan menerima pendapat kalian, kalian tetap takut menyatakan pendapat kalian. Kenapa? Karena rasa sakit dulu ketika kalian menyatakan pendapat, rasa sakit ketika dulu kalian diremehkan oleh si narsistik itu membuat kalian sangat takut melakukan kesalahan. Kalian takut pendapat kalian itu akan menjadi pendapat yang tidak berharga atau pendapat yang dicari-cari kesalahannya. Sehingga kalian memilih lebih baik saya mengambil jalan aman untuk tidak menyuarakan pendapat saya. Dengan itu tidak akan terjadi apapun kepada saya. Dan saya tetap berada di dalam zona aman. Dan yang terakhir teman-teman, ketika kamu secara konstan berada dalam ketakutan, teman-teman, kalian akan menjadi seorang pribadi yang sangat ragu kepada diri kalian sendiri. Di dalam setiap langkah kehidupan kalian, di dalam keputusan-keputusan yang kecil sekalipun, kalian selalu penuh dengan keraguan. Yang kecil saja kalian penuh keraguan, apalagi sesuatu yang besar, gitu ya. Dan ketika kalian mencoba mengambil keputusan-keputusan dalam diri kalian mendapati bahwa ketika keputusan itu berjalan tidak sesuai dengan yang kalian harapkan, ataupun keputusan itu ternyata bukan keputusan yang terbaik, kalian cenderung akan menyalahkan diri kalian. Dan kalian menyalahkan diri kalian itu dengan sangat berlebihan, gitu ya. Walaupun sebenarnya kesalahan itu bukan kesalahan besar, dalam tanda kutip misalnya. Walaupun keputusan-keputusan itu bukan keputusan yang sangat buruk misalnya, kalian cenderung akan merasa sangat bersalah dan menyalahkan diri kalian sangat masif. Ini efek dari dulu ketika si narsistik menghukum diri kalian atau mengkritik kalian secara berlebihan. Nah, teman-teman, di video berikutnya nanti kita akan lihat, ya, saya akan bikin video tentang bagaimana cara kita melepaskan diri kita dari penjara ketakutan yang dibentuk oleh si narsistik. Itu di dalam sebuah penjara ketakutan di dalam pikiran kita. Itu adalah salah satu bentuk kehidupan terburuk yang harus dialami oleh seorang manusia. Kita harus berusaha untuk melawan itu, teman-teman. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.